Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, di rumah saudara masing-masing, kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Waktu kita memuji, waktu kita menyembah Tuhan, apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kita, ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam hidup setiap kita. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita telah memasuki bulan yang baru saat ini, dalam bulan April, bahwa kita telah melewati minggu yang pertama saat ini. Kita percaya kalau kita telah melewati semuanya itu karena kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sudah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Pertolongan senantiasa ada dalam hidup setiap kita. Dan waktu Bapak Ibu sekalian bersama-sama beribadah saat ini dengan kami, menyaksikan siaran ini, kalau Bapak Ibu sekalian mau mengirimkan pokok-pokok doa, sudah bisa kirimkan. Jadi kita akan berdoa bersama-sama bahwa Allah menjadi jawaban dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, kalau saat ini kita disibukkan menghadapi virus corona, akan berdampak pada banyak hal dalam hidup setiap kita, dalam perekonomian kita, dalam kesehatan kita. Ada banyak hal yang terjadi kalau kita melewati dalam satu bulan ini. Ada banyak kematian yang terjadi. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, mengalami resesi perekonomian. Sebagai warga kerajaan Allah, sebagai orang-orang percaya, di mana kita ditempatkan di sebuah daerah, di sebuah tempat, apa reaksi kita orang-orang percaya, apa respon kita orang-orang percaya, apa yang kita bisa lakukan untuk pemulihan terjadi atas bangsa kita, atas setiap kehidupan di mana kita berada. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, mari sebagai umat Tuhan kita mempengaruhi dengan sesuatu yang positif di sosial media kita. Apa yang kita bisa lakukan? Saudara bisa berdoa dimanapun saudara berada. Kita mewartakan hal yang positif, bahwa dengan hal yang terjadi saat ini, ada banyak perubahan yang terjadi. Gereja-gereja Tuhan mulai fokus kepada mereka masing-masing, kepada Tuhan. Mereka ibadah di rumah mereka masing-masing. Mereka tidak lagi tersentral dalam satu tempat. Bahkan firman Tuhan juga telah berkata di dalam Yohanes pasal yang keempat, firman-Nya telah berkata bahwa Yohanes pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan 24, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23 di sana katakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapak saudara dalam Tuhan, firman-Nya berkata bahwa waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini, dikatakan bahwa kamu tidak lagi menyembah di daerah Samaria, itu menyembah di sebuah tempat namanya Gunung Gerizim. Jadi orang-orang Samaria menyembah di sebuah tempat namanya Gunung Gerizim. Tetapi orang-orang Israel, orang Yahudi, mereka menyembah di Yerusalem. Ada sebuah tempat perbedaan, di mereka fokus pada tempat masing-masing. Tapi Tuhan katakan bahwa kamu menyembah bukan lagi menyembah di gunung ini, bukan hanya di tempat ini, juga bukan di Yerusalem. Karena kita menyembah yang kita kenal. Waktu orang Samaria tidak mengenal apa yang dia sembah, tapi bangsa Yahudi tahu bahwa dia menyembah Allah yang hidup.
Ini berarti bahwa ibadah kita bukan terfokus hanya kepada gedung gereja. Saat ini kita terbawa kepada sebuah fenomena bahwa bukan lagi gedung gereja menjadi fokus umat Tuhan untuk mereka beribadah. Karena selama ini gereja diajarkan bahwa hanya tempat gedung gereja yang permanen itu menjadi tempat fokus ibadah. Padahal ibadah sesungguhnya adalah di tempat kita masing-masing. Gunung Gerizim berbicara bukan hanya lokasi, dan Yerusalem itu bicara tentang aturan-aturan. Jadi kita selama ini terbawa kepada sebuah aturan atau sebuah pola ibadah harus di gereja. Kalau kita tidak gereja, sebenarnya kita belum beribadah. Padahal ibadah sesungguhnya adalah di setiap hidup kita masing-masing. Di rumah kita masing-masing kita fokus kepada Tuhan. Dan ada dampak positif yang kita bisa lihat saat ini dengan adanya virus corona ini. Umat Tuhan mereka bertobat bersama-sama menyembah di mana mereka bisa berada menyembah Tuhan. Kalau sudah lihat bangsa-bangsa di Spanyol, Italia, mereka di jalan-jalan mereka menyembah Tuhan. Itu adalah sebuah fenomena yang positif bagaimana umat Tuhan meresponi sebuah ibadah yang tidak tergantung pada tempat dan waktu. Selama ini kita berfokus pada ibadah harus jam sekian di tempat sekian. Tetapi saat ini semua umat Tuhan mereka bisa menyembah di jalan-jalan. Mereka bisa menyembah di mall, mereka bisa menyembah di mana mereka berada. Mereka bisa menyembah Tuhan. Dan Tuhan katakan di ayat 23 katakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebuah perenungan yang positif. Gereja Tuhan, mari mereposisi kehidupan kita kembali dalam pola-pola ibadah kita bersama dengan Tuhan. Saat ini tidak kita bisa menggantungkan lagi kepada hamba-hamba Tuhan yang besar, kepada gedung-gedung gereja yang besar. Kita bisa melihat saat sekarang bahwa apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang besar itu, mereka seolah-olah sekarang ini hilang. Pada kemana mereka? Dengan adanya virus corona. Kalau saya melihat bahwa Tuhan sedang bekerja sekarang, bahwa Tuhan mau hanya Yesus yang ditinggikan, hanya Yesus yang dimuliakan. Saatnya gereja Tuhan fokus bukan lagi kepada hamba tapi kepada Tuhan. Mereka harus menyembah Tuhan. Saatnya kingdom worship, ibadah penyembahan kerajaan itu hadir. Ibadah penyembahan kerajaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Firman-Nya juga berkata bahwa Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan digoncangkan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan itu. Dan Ibrani 12 ayat 28 di sana dikatakan bahwa jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Umat Tuhan dibawa kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selama ini apa yang dibangun oleh manusia, sesuatu yang bisa digoncangkan, Tuhan telah goncangkan. Dan sesuatu yang tidak tergoncangkan akan Tuhan bawa kita pada sebuah dimensi ibadah, worship tanpa dibatasi ruang dan waktu. Bahwa Yesus adalah segalanya dalam hidup setiap kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bahwa Tuhan mau setiap kita gereja Tuhan ada haus dan lapar kepada Tuhan. Bukan lagi pola-pola ibadah, bukan lagi karena kita ditakut-takuti oleh pesan firman atau orang-orang yang mengintimidasi oleh hamba Tuhan yang mengintimidasi dalam firman-Nya. Tetapi fokus kita adalah kepada Tuhan. Tuhan yang katakan bahwa kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Dan firman-Nya berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan tapi sudah kasih dalam Tuhan. Mari setiap kehidupan kita mensyukuri akan setiap pesan firman-Nya. Dikatakan marilah kita mengucap syukur. Mengucap syukur tidak dibatasi oleh kita senang atau kita susah. Mengucap syukur tidak dibatasi oleh keadaan, situasi, dan kondisi. Waktu kita bisa mengucap syukur, disitulah terletak kekuatan kita. Apapun yang terjadi saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan pengucapan syukur kepada Dia. Waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, disitulah letak kekuatan kita. Disitulah letak kekuatan Bapak Ibu sekalian. Percayalah kepada Tuhan waktu kita mengucap syukur kepada Dia. Tuhan akan tolong setiap kehidupan kita. Mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur waktu dalam lembah kekelaman sekalipun, dalam keadaan situasi dan kondisi apapun. Waktu kita bersyukur ada penyertaan Tuhan, amin. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Yang pertama yang kita kerjakan adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, ibadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Di dalam Roma pasal 12 ayat pertama di sana katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allahku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, firman-Nya berkata dan menasihatkan kita semuanya untuk kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari, ini adalah pesan firman-Nya bagi setiap kita. Mungkin pesan firman-Nya ini keras. Kalau selama ini kehidupan kita main-main di hadapan Tuhan, kita bergumul dengan dosa, kita tidak lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pesan firman berkata, mari persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan pada level yang berkenan kepada Tuhan. Ada tingkatan yang kudus sampai yang berkenan kepada Tuhan. Dikatakan itu adalah ibadah yang sejati. Dengan singkat kata, dengan sebuah pengertian yang sederhana adalah kita di gereja maupun di luar gereja, kita tetap hidup takut akan Tuhan. Amin. Kita tetap takut akan Tuhan. Kita tetap hidup dalam sebuah integritas bahwa kita anak-anak Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan mulai singkatkan, kalau hidup kita tidak berkenan, maka ada sesuatu yang akan
Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Tuhan akan berperkara dalam hidup setiap kita. Mari setiap kita, Bapak saudara yang di rumah mereka, saudara masing-masing, renungkan firman ini. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Renungkan kehidupan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami berikan hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Biarlah hidup setiap kita menyatakan jalan-jalan Tuhan seperti surat yang terbuka. Kehidupan kita adalah seperti surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang berbeda. Kehidupan orang-orang percaya kehidupan yang menjadi dampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari setiap kita koreksi setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Sentral daripada ibadah adalah kepada Tuhan, bukan kepada lembaga, bukan kepada hamba Tuhan, tapi kepada Tuhan. Waktu kita beribadah dengan hormat dan takut, maka ibadah itu memberikan keuntungan banyak hal. Firman-Nya berkata bahwa ibadah itu berguna bagi banyak hal untuk kehidupan saat ini dan untuk kehidupan yang akan datang. Jadi beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut adalah memberi keuntungan bagi setiap kita. Amin. Memberi keuntungan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Waktu kita beribadah dengan hormat dan takut, Allah akan melawat setiap kita. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan mengadakan pemulihan bagi banyak. Sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, dalam kisah para rasul dikatakan bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Dan di saat masa di mana gereja mengalami sebuah penampian, gereja mengalami sebuah pemurnian di hadapan Tuhan, saat ini apa yang telah kita bangun, apakah kita membangun untuk gereja kita, mau membesarkan nama gereja atau sinode kita, atau kita mulai membangun sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan? Karena firman-Nya berkata segala sesuatu akan diuji. Apakah kita membangun dengan kertas, dengan jerami, dengan rumput, atau kita membangun sesuatu dengan emas, dengan perak? Segala sesuatu akan diuji. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup setiap kita. Tapi dengan saudara kasih dalam Tuhan, ini waktunya kita merenungkan akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebagaimana saya berdoa, kiranya lewat pesan firman saat ini, saudara tergugah,
saudara bangkit dari setiap pola-pola yang lama yang telah kau kerjakan. Saudara kembali kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Segala sesuatu naikkan dengan penuh ucapan syukur. Segala sesuatu mari kita fokuskan hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan mau hidup saudara, hidup saya dibawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan sebagai penutup, mari taati pemerintah. Taati apa menjadi pesan pemimpin di bangsa kita. Dan juga sebagai warga kerajaan Allah, berikan dampak yang positif lewat kehidupan. Saudara percaya kepada Tuhan, saudara warga kerajaan Allah, apa yang bisa saudara lakukan? Saudara membagikan sesuatu menjadi berkat bagi orang lain. Mari lakukan. Berdoa sungguh-sungguh minta pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa kita Indonesia. Dan sebagai penutup saya mau berdoa buat Bapak Ibu sekalian, dimanapun saudara berada, di rumah saudara masing-masing, saudara sedang di jalan, saudara di mobil mendengarkan siaran langsung. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat setiap kami ya Tuhan yang telah mendengarkan siaran langsung ibadah ini. Dan setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, setiap kami mengalami pertemuan dengan Tuhan yang mengubahkan setiap paradigma kami, yang mengubahkan setiap fokus kami. Biarlah fokus kami tetap kepada Tuhan dan pengharapan kami tetap kepada Tuhan. Dan kami percaya pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau menyertai kami. Waktu ada penyertaan Tuhan yang sempurna, kami bisa melewati. Kami bisa melewati setiap pergumulan kami. Kami bisa melewati setiap persoalan kami. Biarlah terus kami pandang kepada Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, lepaskan berkat Tuhan atas setiap umat, setiap yang menyaksikan secara langsung ibadah ini. Mereka diberkati Tuhan dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan ada dalam setiap kehidupan. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan